Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKS TV di seluruh Indonesia dan seluruh dunia? Hari ini bersama saya Dev Rizal Siregar, Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS. Dan teman-teman sekalian, para pemirsa PKS TV, hari ini kita bersama seorang tokoh olahraga yang luar biasa yang mengharumkan nama bangsa kita. Namanya Bang Adya Novali. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Waduh, kayaknya cerah, seger nih. Masih latihan terus Bang? Latihan rutin. Rutin ya. Karena memang sudah masuk dalam tahap lifestyle ya. Lifestyle udah gaya hidup ya. Gaya hidup. Jadi pemirsa sekalian, Bang Adya Novali ini adalah alhamdulillah Dewan Pakar DPP PKS. Ya, alhamdulillah. Dan kalau mau tahu historinya, beliau adalah pernah menjadi juara dunia ya di lomba binaraga Arnold Classic pada tahun 2015. Ya. Di mana Bang? Di Amerika bulan April. Maret. Bulan Maret di Amerika. Di selang 6 bulannya lagi di Australia. Bulan Oktober kalau nggak salah itu juga mendapatkan 2 kategori medali. Emas pasti. Semuanya emas. Emas. Ya. Ini antar bangsa nih, antar negara Bang ya? Antar negara di Amerika itu ada berapa negara Bang? Kurang lebih 48-an kalau nggak salah 48 negara ya. Dan luar di biasa. Australia 20-an sekian negara. Wah, luar biasa. Jadi negara Eropa, Amerika, Asia. Benua Australia dan Amerika udah kita jajak. Alhamdulillah Indonesia punya potensi besar. Waduh. Gitu. Jadi di dunia binaraga ini Bang Adya sudah mulai dari tahun berapa Bang? Oke, baik sebelumnya mungkin nyapa boleh, pemirsa silakan. dulu. Ya, sahabat PKS TV, alhamdulillah hari ini kita silaturahim ke Podcast PKS. Ya sudah lama ya nggak ketemu juga kita. Iya. Padahal tiap hari mondar-mandir ya. Iya Bang. Alhamdulillah di mana semenjak kejadiannya tuh lumayan aneh juga sih memulai tadi sesuai pertanyaan sejak kapan itu dimulai 2003. Di mana jadi umur berapa tuh Bang ya? Umur masih 24 ya, tahun. 24 masih bujangan itu. Masih bujangan. Iya. Masih jos-josnya sih memang usia-usia jadi produktif banget. Bukan pada saat ini ya, masih remaja usia 17 suka binaraga tuh ya. Oh bukan. Saya tergabung ke dalam olahraga yang angkat beban lah ya. Kita sebut fitness ini. Tidak sengaja juga. Dimana saya tuh sempat ada kejadian yang mempengaruhi fisik lah. Saya sempat bisa dibilang mati suri kata orang-orang ya. Ada sakit gitu Bang? Enggak, dengan pola yang buruk aja. Pola hidup yang buruk, akhirnya akhirnya memilih fitness. Di situ juga saya langsung berhenti merokok. Alhamdulillahnya segera itu singkat bisa ya tidak minum dan begadang pun alhamdulillah saya kurangin banget pada waktu itu, langsung betul-betul mengarah kepada pola hidup sehat lah. Pola hidup sehat. Dari 2003 itu. Jadi latihan mandiri atau dengan instruktur tuh Bang? Iya, pada waktu itu mandiri, otodidak aja. Cuman memang karena hari-hari kita melihat teman-teman itu ya latihan sehingga termotivasi dan akhirnya tahu juga pola-polanya, dan dari situ karena merasa ingin lebih lagi memahami dunia olah tubuh tadi, ya ikut beberapa program sertifikasi gitulah ya, ikut pendidikan dan di tahun 2005 itu udah naik panggung. Oh, sudah mulai binaraga tuh ya? Naik panggung udah di kenapa kelas. Tuh minat di binaraga? Artinya kan ya tadi ya, pertama kan motivasinya untuk ya merubah gaya hidup lah, yang tadinya nggak berantakan gitu ya. Betul. Akhirnya milih untuk gaya hidup yang lebih sehat. Terus tiba-tiba langsung ikut juga ke binaraga. Binaraga ini kan tadi Pak ya, menampilkan tubuh yang keren gitu kan, butuh proses yang panjang. Kenapa Bang tertarik di? Iya, jadi memang di awalnya selain memang membuat tubuh untuk tetap selalu bugar, saya melihat kompetisi itu ya selain berprestasi, saya ingin memiliki target. Ada target yang jelas. Target yang jelas karena saya menjalankan dari 2003 ke 2004 itu sampai 2005 itu ya maksudnya.
pertengahan di 2005 itu kayak sudah ngerasa jenuh. Oh, jadi kalau nggak ada target-target tadi biasanya bisa turun ya Bang ya? Betul. Semangatnya. Makanya ketika ada target, mau jadi binaraga deh, biar terjaga sebenarnya juga waktu gitu. itu belum tahu ikut binaraga. Oh gitu. Pokoknya ada pertandingan kata teman ikut. Dan alhamdulillah di tahap awal itu pun dikasih kemudahan juga menang. Nah dari situ termotivasi lagi. Oh ternyata di sini bisa membuat sebuah prestasi yang lebih gitu. Jadi saya berpikir di tahap awal itu ikut kompetisinya hanya sebatas bonus gitu ya. Ternyata di balik itu ada lagi keinginan yang lebih ternyata. Nah, masuk di 2007 saya udah main di level nasional. Oh, 2007 langsung nasional ya. Nasional, kemudian 2008 saya ikut PON di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dapat apa tuh Bang? Mewakili Kalimantan Timur medali emas. Medali emas di kelas 65 pada waktu itu ya. Luar biasa ini. Jadi ya alhamdulillah dikasih kemudahan sih, dikasih kemudahan sama Allah. Jadi artinya ini kan passion baru ya. Kemudian ketika tidak mencanangkan target tadi kuatirnya turun. Nah tiba-tiba boleh juga nih ikut nih supaya ada goals, ada body goals lah gitu kan. Betul. Maka latihan juga continue dan akhirnya bonusnya macam-macam ya. Macam-macam. Ternyata punya potensi di sana. Iya, saya melihat memang pada waktu itu di 2005 sampai 2007 itu memang industri fitnessnya lagi mulai naik, mulai growth ya. Ya sehingga saya melihat wah ini ada potensi untuk ranah bisnisnya lah saya melihat. Dan memang pada waktu itu karena saya merasa masih nanggung nih prestasinya, ikut PON Kaltim, ikut PON Riau, kemudian 2012 masuk ke ranah SEA Games, pra SEA Games waktu itu Myanmar 2012. Di antara seluruh atlet yang terkirim, alhamdulillah saya juga dikasih kemudahan. Ya alhamdulillah Indonesia Raya berkumandang pada waktu itu. Oh, SEA Games ya? Pra SEA Games. Nah, pra SEA Games saya yang hanya bisa menyumbang medali tuh di 2012. Dari semua kontingen binaraga yang ikut, saya di kelas 70. Itu alhamdulillah nyumbang medali emas, Indonesia Raya berkumandang. Cuman masalahnya yang di SEA Games-nya saya nggak dikirim. Nah, itu di internal kepengurusan lah ya. Organisasi ya. Jadi ya udah pas SEA Games itu nggak ada medali untuk Indonesia. Padahal sudah ada di pra SEA Games yang juara ya, tapi nggak dikirimkan sama. Betul. Ya kita udah dapat tiket sebenarnya mutlak, nama saya tercatat untuk berhak mengikuti SEA Games-nya. Tapi ya begitulah ranah dinamika keorganisasian. Dulu PAPSI ya kalau nggak salah ya. Ya, namanya PB PAPSI. Gitu. Nah, ini kan karirnya menanjak terus nih, Bang. Ya. Kira-kira tadi apa yang dibangun untuk komitmennya dalam berlatih dan lain-lain? Ya, berawal dari 2012 itu saya tidak diikut sertakan ke SEA Games, saya merasa punya potensi lebih. Oleh karena itu saya berkeinginan kuat untuk mengikut sertakan event profesional independen. Ya dengan niat tadi alhamdulillah ketemu dengan partner klien saya waktu itu kan sebagai personal trainer juga. Dan di situ kita berkeinginan akhirnya 2013. Berjalan hampir 1 tahun latihan bersama klien tadi, akhirnya dia orang Amerika nih, si klien orang Amerika, si Paul Coston namanya. Ya. Member ya? Member saya. Nah lalu di situ kita punya plan. Dia melihat kamu menang terus katanya, kenapa nggak coba di level internasional? Jadi itu peluangnya dari sahabat itu ya? Dari sahabat itu, dari member itu, dia membuka jalan lah. Saya bilang berkeinginan banget, sangat-sangat, tapi dikarenakan keadaan keterbatasan. Butuh biaya ya Bang ya? Biaya dan federasi juga nggak. Nah untuk melangkah pada 2015 itu kita berkendala dengan tidak adanya perahu lah ibaratnya, untuk kita tumpang benderanya tidak ada, menuju ke ranah internasional tadi. Nah sehingga pada waktu itu karena memang tekad kita udah bulat, dengan tidak adanya federasi di Indonesia, akhirnya kita numpang bendera, numpang kapal Singapura.
Kebetulan Singapura tuh ada federasinya, tapi nggak aktif, nggak ada kegiatan atletnya, lah, nggak ada atletnya. Nggak pernah ngirimin event. Nggak pernah. Di Indonesia tuh dulu nggak ada federasinya. Nggak ada federasinya. Nah lalu kita coba numpang dan registrasinya harus by federasi, betul. Federasi setempat. Tapi nama doang yang masuk di sana kalau mengenai paspor, visa segala macam Indonesia itu dari Indonesia. Nah berangkatlah ke Amerika 2014 Februari. 2015 Februari. 1 bulan stay di Amerika, masuk karantina, pelatihan segala macam, penggodok lah itu. Itu luar biasa. Dibiayai sama siapa, Bang? Selain anggaran pribadi, support dari si klien ini. Alhamdulillah si klien support, jadi bisa dibilang sih itu biaya keseluruhannya pribadi. 50% dari saya. Nggak pernah ada komunikasi ke Menpora atau Papsi gitu? Sudah waktu itu, tapi karena ini di luar agenda federasi setempat. Kalau belum ada di agenda Papsi atau di agenda Menpora gitu ya? Belum. Jadi waktu itu Papsi hanya lingkupnya SEA Game, Asian Game, Asian Beach Game kayak gitu aja. Pokoknya yang memang yang rutin ya. Nah, rutin. Ya akhirnya pada waktu itu karena sudah berkomunikasi mereka menolak. Ini bukan ranah kita untuk mensupport, sehingga ya saya mengambil keputusan ya udahlah kita jalan sendiri. Nah, lanjut pas di sana 1 bulan. 1 bulan Maret kita tanding, alhamdulillah menang. Itu latihannya gimana Bang? Waktu di Australia. Memang kalau kita bilang, makanya saya punya moto setelah pulang dari Amerika itu 200% untuk menuju juara. Artinya 200% apa tuh? Jadi gini, semangatnya, komitmennya, program latihannya itu melebihi dari yang saya rasakan di sini. Jadi seminggu pertama saya sempat mau dibalikin sama pelatih saya ke Indonesia. Udah karena saya nggak kuat. Programnya dia atau Programnya dari dia, dan dari si pelatih namanya Dennis James. Beliau juga atlet dunia, Mr. Olympia dari Amerika. Nah seminggu ikut pelatihan nggak kuat saya, dan dia nggak mau melihat saya sebagai yang lemah gitu. Dia bilang kalau nggak kuat, intinya kamu nggak berhasil. Karena mau menang harus bisa ngelewatin proses ini. Kalau dikonversikan tadi beban 200% tuh pernah ngangkat beban terberat berapa Bang? Ya kalau di sini 250 kilo, 300 kiloan leg press. Di sana saya lakukan 500 kilo. Wah, ya. Makanya saya bilang itu ngangkat 6 orang saya itu Bang Adia. 500 tuh ya. 6 orang seperti saya bebannya. Orang gitu. Luar biasa. Sebesar sapi besar itu. Sapi Bali yang itu tuh. Yang gede ya. Ya. Nah jadi prinsipnya, makanya saya melihat ternyata pantasan luar negeri ini punya prestasi yang tersupport ya, karena memang keinginan para atlet, dedikasi atlet serta supporting dari pihak-pihak terkait itu juga cukup maksimal. Walaupun cuma dengan pelatihan aja, tapi di situ ada kebanggaan, ada kepuasan, ada kesemangatan untuk para atletnya. Tadi Abang sempat kendor atau tadi karena nggak kuat tuh seminggu. Terus apa motivasinya bisa lanjut tuh Bang? Dia bilang gini, lo mau kita pulangin sebagai pecundang sampai di Indonesia, atau lo sebagai pahlawan sampai di Indonesia? Oh, dalam hati saya mau memilih jadi pahlawan gitu ya. Akhirnya tumbuh lagi semangat. Dibalikin ke hotel, langsung besoknya ditanya gimana? Yuk kita coba lagi, saya bilang. Ya udah saya coba. Akhirnya dengan semangat dan motivasi yang tinggi yang dia berikan itu, saya merasa kurang. Apalagi. Jadi saya yang tantang dia. Jadi gitu. Ini karena semangat tinggi itu memberikan support ke fisik juga Bang? Sangat tinggi banget pengaruhnya terhadap kemauan tadi ya, dengan semangat yang tinggi. Dan akhirnya selesai ya, ikut pertandingan, menang ya, balik ke Indonesia. Nah, dan sedih juga sih sebenarnya. Balik ke Indonesia sampai di bandara cuma keluarga yang jemput gitu, yang terima. Itu kementerian nggak ada?
Nah besok sorenya saya datang dini hari, besok sorenya gitu Pak Menpora datang ke rumah. Iya tuh saya lihat di sosmednya ya, Pak Menpora datang ke rumah. Masuk ke TV ya, mulai dari tapi nggak tahu perjuangannya. Ya sampai Pak Menpora bilang ya kita sangat bangga memiliki Mutiara yang saat ini memberikan sebuah cahaya ke negara ini. Nah lalu apa Pak? Saya bilang. Dapat apaan? Dapat rumah atau dapat mobil? Ya jadi waktu itu dapat doa dari Ya? Menpora. Alhamdulillah luar biasa. Nah jadi selepas dari situ saya merasa masih punya potensi tinggi ikut serta lagi di Oktober di Australia dan juga menang. Nah sampai di situ saya melihat pun memang negara ini perlu perhatian lebih untuk bagaimana para pemuda, para regenerasi ini hidup untuk bisa hidup di dalam prestasi. Nah, oleh karena itu juga mungkin dalam acara podcast PKS TV ini saya tergabung ke dalam Dewan Pakar PKS di bidang olahraga. Ya saya berharap PKS lah salah satunya yang bisa mensupport. Hadir di dalam masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana prestasi ini bisa tetap hidup, tetap berkarya gitu terus. Indonesia. Karena kalau kita melihat ya potensi anak muda cukup besar ya kalau kita punya bonus demografis dan salah satunya adalah pemuda. Punya banyak. Ya, makanya mudah-mudahan dengan adanya saya juga di dalam ke Dewan Pakaran PKS kita bisa bersinergi untuk bagaimana olahraga ini tidak cuma menjadi lifestyle, sudah menjadi keharusan ya, tapi ada bonus-bonus yang lebih di mana kita melihat potensi prestasi tadi dunia olahraga dijaga emang. Betul sekali. Nah, cuman kan memang ya kita tahu sendiri ya bahwa olahraga ini di Indonesia belum bisa menjadi profesi. Ya. Belum bisa jadi ya harapan hidup lah yang lebih panjang gitu ya. Karena ya pasti ada waktunya. Abang sendiri masih running atau tidak nih untuk prestasi di binaraganya? Ya kalau saya masih mau mencoba naik satu kali lagi di ranah profesionalnya. Jadi saya mau coba lagi. Tapi minimum saat ini keberadaan saya bisa menjadi motivasi buat regenerasi baru. Bahwa saat ini kita siap bersinergi dengan para regenerasi baru untuk bagaimana bahwa saat ini para atlet nggak usah khawatir gitu. Yuk terus berkarya, yuk terus berprestasi karena kita ada perhatian lah, ada support dari ya saya berharap dari PKS tadi. Tapi dan memang sudah terbukti ya, terbukti kita udah menjalanin kan di Dewan Pakar bersinergi dengan Orki ya. Dengan Orki. Di mana komunitas olahraga bahkan senusantara ya kita udah jalanin di mana olahraga sangat diminati oleh banyak masyarakat dan ya ini sudah mulai tahap bukan proses lagi tapi sudah berjalan dan alhamdulillah masyarakat cukup merespon antusias tinggi ya pada kegiatan kita ini. Nah jadi kalau misalnya tadi Bang binaraga ini kan ya orang kadang-kadang agak ininya sensitifnya wah itu nanti harus nampakin badan, mungkin sensitif ya untuk sebagian orang lah gitu kan. Tapi sebenarnya kan binaraga ini juga bisa jadi gaya hidup. Ya, kira-kira selama ini yang Abang ya jalani dan juga pahami, apa sih sebenarnya efek dari ketika kita membentuk badan, efek sosialnya, efek ke psikologinya, itu seperti apa Bang? Ya betul, kalau kita mau melihat ke sisi itu karena di dalam kompetisinya memang kita hanya menggunakan kostum yang minim ya di dalam binaraga. Tapi sebenarnya kalau saya mau melihat ini kita blast ke masyarakat, binaraga itu sebenarnya lebih kepada komitmen, disiplin terhadap programnya. Jadi sebenarnya buat teman-teman kita PKS TV dimanapun ya berada, binaraga itu punya komitmen. Saat mereka mau menjelang kompetisi 3, 6 bahkan 1 tahun sebelum dia udah memprepare dirinya dan itu tanpa cheating. Apa tuh? Cheating ya contoh seperti pola makan, olahraga yang disiplin ya, istirahat yang cukup. Nah ini sebenarnya buat kalangan masyarakat umum bisa diambil di 3 komponen ini, yaitu
mengatur pola makan, ya, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur rutin. Nah, jadi ambil dari poinnya aja, ambil dari manfaatnya aja. Kalau terjun ke binaraganya atau kompetisinya memang nggak mudah juga ya. Nah tapi berhubung di dalam PKS kita punya program olahraga, mensupport olahraga kepada masyarakat luas. Nah 3 program ini yang mungkin bisa jadi inilah formula ya. Bisa jadi formulanya untuk gaya hidup sehat untuk masyarakat. Gaya hidup sehat, betul sekali. Nah saya pernah dengar Bang kalau di binaraga itu ada istilahnya cutting, ada bulking. Ini apa sih nih? Ya betul. Jadi binaraga itu biasanya sekitar 1 tahun menuju kompetisi. Dia ada 3 bulan atau 6 bulan menaikkan masa keseluruhan. Masa keseluruhan. Apa aja sih? Ya kadar lemak, kadar kalori, massa otot, air di dalam tubuh pastinya itu jadi disebut bulking tuh. Bulking, dibesarin berarti badannya. Dibesarin, menimbun. Ya, porsinya yang tadinya cuma. Itu makan berapa kali itu Bang? 6 kali. 6 kali sehari. 6 kali ya? dengan porsi yang lebih setengah 2 kali. Bisa berapa ribu kalori itu Bang? Kalau saya aja bisa sampai 3,5 sampai 3,5 sampai 4.000 kalori. Berarti kalau nasi Padang berapa nasi Padang? Nasi Padang tuh katanya 800 kalori. Setinggi ini piringnya. Berarti 5 kali nasi Padang. Betul. Nah jadi sebenarnya sih nggak juga dari nasi karena kalorinya banyak yang bisa kita dapat ya. Namun di sini kalau bulking biasanya makanan apa lebih dominan? Kita tetap maksimalkan ke nasi putih untuk kadar karbohidratnya. Nah, tapi kalau dari proteinnya kita banyakkan daging merah. Daging merah. Ya. Nah, daging merah berarti sapi. Ya kambing misalkan ya. Tapi ayam kalau ayam masuk. Ayam tuh cuma 5%-nya. Oh jadi malah banyakin daging merah. Daging merah kalau ikan sama ayam, telur itu sapi. Dikurangin. Gitu. Dia lebih karena ada kandungan kreatinnya. Jadi kalau kita mau gede nih kayak Bang Hilal nih kan, teman kita kan, berarti banyakin daging merah. Daging merah. Tapi harus dilatih. Pastinya. Iya. Kalau enggak jadi. Iya. Karena manfaat kandungan-kandungan seperti kreatin yang sifatnya booster energi segala macam itu nggak terserap atau nggak dipakai oleh tubuh. Iya. Masuk hanya terdiam aja. Nah, itu satu. Yang kedua di pola cutting atau pola diet kita sebut. Nah sebenarnya sih sama aja, durasi makannya sama 6 kali sehari, cuman ukurannya diperkecil. Jadi apanya volume kalorinya diturunin. Tapi volumenya besar, tapi konten kalorinya rendah. Betul sekali. Contoh karbohidrat. Biasanya nasi putih itu kita ganti beras merah, nasi merah, ubi, kentang, kemudian. Jadi orang yang mau ngurusin badan salah satunya itu ya sebenarnya. Ya, volumenya sama, tapi kontennya dikecilkan. Jumlah kalorinya. Betul sekali. Iya. Itu pengertiannya. Oh cutting gitu ya. Jadi apa efeknya Bang terhadap badan tuh? Ya dengan kecilnya yang masuk, sementara aktivitas kita kan tinggi. Masih tinggi ya. Otomatis yang dari dalam tuh terbakar, dipakai oleh energi kita. Yang tadinya ototnya nggak kelihatan jadi betul, kelihatan. jadi terlihat karena kadar lemak guratannya itu berkurang. Namun sebaliknya kalau kiranya kita bulking atau menaikin berat badan itu pasti terlihat volumenya biasanya tuh yang meningkat. Bisa dengan juga melihat dari timbangan naik. Atau size otot juga itu meningkat kalau dalam porsi bulking. Nah, saya juga nih penasaran juga. Kalau di lomba binaraga itu apa sih yang dilihat Bang penilaiannya Bang? Ya umumnya keseimbangan otot atas bawah, depan belakang, samping. Itu karena ada 7 pose, 7 gaya. Nah tujuannya pose-pose ini untuk melihat definisi keseimbangan ototnya. Nah, terutama binaraga itu jadi nggak boleh tuh ada badannya gede sebelah gitu kan, karena boleh. Efek latihannya mungkin terlalu dominan kanan gitu itu kalau di beberapa cabang olahraga kan gitu, karena nggak latihan fisik akhirnya badannya gede sebelah bahunya miring gitu ya. Itu pasti udah fail loh ya. Pastinya itu karena keseimbangannya sudah jauh dari harapan. Nah, jadi yang utama di sini keseimbangan. Besarnya atas dan bawah harus sama. Kemudian setelah seimbang dilihat dari volume. Volume otot kiri dan kanan juga berpengaruh. Lalu dilihat lagi dari titik definisi pecahan-pecahan ototnya. Guratannya, bentuknya gitu. Betul, pahatan-pahatan ototnya terlihat. Tapi kan ada yang genetiknya tuh, misalnya otot perut nih kan katanya six pack gitu kan. Ada six packnya
nggak bagus. Rata, ya ada kadang-kadang susunannya ya. Ada ya itu kan genetik tuh ya. Bawaan dari genetik ada, bawaan dari pola latihan juga ada. Oh, efek juga pola ngefek latihan. Banget, ngefek pasti. Seperti rata-rata tuh kalau kita melihat otot perut yang tajam gitu ya, color yang gelap, otomatis teman-teman kita dari Indonesia Timur tuh itu lebih terlihat tajam banget komposisi otot. Lebih bagus tuh ya. Iya. Jadi warna, kemudian setelah keseimbangan dan volume serta definisi tadi baru color. Warna. Ya karena antara putih dan hitam pasti kalau komposisi tadi udah sama lebih kelihatan bagus color yang hitam tadi. Jadi yang banyak yang orang-orang negro gitu ya. Iya. Oh di luar negeri kan banyak tuh yang ikut juga ya. Iya, lebih tajam lebih kan, tajam ya. Lebih keras gitu. Banyak yang menang juga tuh kan. Iya, rata-rata hampir color yang terlihat gelap lah kulit dasarnya itu menjadi pemenang. Kalau Indonesia kan juga bukan hanya orang Papua aja yang gelap, yang sini juga banyak yang gelap gitu ya. Coklat lah, warna coklat ya. Kalimantan juga ada. Kalimantan ya. Iya. Oh jadi itu ya penilaiannya. Jadi keseimbangan itu perlu ya. Kalau dalam olahraganya berarti ya harus seimbang kanan kiri gitu Bang. Iya, betul. Angkatan bebannya harus seimbang. Kalau sebenarnya sih ada melalui angkatan bebannya sama, misalkan 5 kilo kiri, 5 kilo kanan. Cuma terkadang tuh angle-nya, gerakannya itu mempengaruhi dari proses volume yang kita dapat. Jadi ya buat teman-teman dalam melakukan gerakan untuk menyeimbangkan kiri dan kanannya memang harus betul. Kalau kanan formnya seperti ini, kirinya pun harus seperti ini gitu. Nggak boleh yang berbeda. Iya. Karena kan gini, kadang-kadang kan tubuh kita kan ada yang dominan ya. Iya. Ya paling sering kan dominan kanan. Karena sejak kecil ya pakai tangan kanan nih. Iya. Gitu kan. Nah sehingga ketika kita latihan kadang-kadang ada yang mungkin tinggi sebelah gitu kan. Betul. Ini kontrolnya gimana nih Bang? Iya, biasanya untuk mengimbangi yang lemah tadi hitungannya ditambah atau bebannya yang tadinya kanan 5 kilo, yang kiri ini tingkatkanlah 6 kilo. Jadi ada peningkatan khusus untuk otot yang lemah supaya bisa ngejar power yang kiri. Intinya kalau keseimbangan itu tidak kita dapat, perbanyak latihannya yang sifatnya satu persatu, satuan gitu ya. Jangan, contoh misalkan di bench press, perbanyak latih yang dumbbell, jangan yang pakai stick bar itu. Itu stick barbell berarti. Barbell itu dikurangin, perbanyak yang single arm lah sifatnya, satu persatu. Dumbbell berarti ya? Ya dumbbell atau chest press kan ada tuh yang model sekarang sih. Pakai mesin ya? Ya, pakai mesin. Bang nih kalau misalnya pemirsa PKS TV mau ke fitness, apa sih yang pertama harus dilatih? Nah, pemula berarti. Pemula. Ya. Sebenarnya di tempat fitness itu sudah ada instrukturnya. Jadi buat teman-teman PKS TV, ketika memang belum memahami nama-nama alatnya, sebaiknya diskusi dulu sama instrukturnya. Nah biasa dari situ diarahkan. Atau kalaupun memang tidak ada, ya perbanyak dengan latihan yang sifatnya yang tidak berpengaruh kepada cedera dulu. Yang ringan dulu. Ya, contohnya kalau umumnya yang saya lihat, terkadang kita laki-laki itu ego juga gitu. Maunya yang gede berat. Nah itu sangat beresiko. Jadi tapi tidak sulit kok buat teman-teman PKS TV saat ini di seluruh tempat fitness pasti sudah ada instrukturnya. Jadi tidak ada kesulitan lagi untuk kita bingung mau ngapain gitu. Cuman kan kadang nih kalau kita kan baru datang mau lihat kelihatannya dada. Ya. Apakah benar nih dada dulu latihannya atau yang mana dulu? Iya, memang betul upper body atau bagian atas itu lebih mudah. Lebih mudah kita lakukan dibanding bagian kaki. Jadi memang banyak kalau mau memilih umumnya pemula itu banyak kan melatih bagian upper body dulu. Bagian dada, bagian bahu ya. Kemudian tangan bisa kelihatan gitu kan. Karena memang lebih mudah. Bang Adian ya. Ini agak drop ini. Agak drop sedikit. Nah jadi pertama datang berarti latihan upper body dulu atau lower body dulu? Upper body pastinya. Sugesti ya buat sugesti. Dapatin feel-nya dulu, dapatin sugestinya dulu sehingga
nextnya akan tahu tuh, oh ternyata bagian lowernya juga perlu nih. Karena dia menopang kan. Iya, untuk biar seimbang gitu. Nah tapi ya memang untuk idealnya harus dilatih, upper dan lower terus dilatih, atas dan bawah harus dapat bagian setiap latihannya itu. Nah, durasi nih Bang, kira-kira berapa lama sih biar kita dapat body goalnya gitu? Misalnya, wah badan saya biar kelihatan nih agak berisi lah gitu. Berapa lama, seminggu berapa kali? Oke, baik. Untuk durasinya seminggu 3-4 kali. Waktunya 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Kalau itu dilakukan, dijaga juga pola makannya seperti yang memang sudah dipahami dengan fitness goalnya. Rata-rata sih di 3-6 bulan itu sudah terlihat. 3-6 bulan. Atletisnya sudah terlihat. Jadi pemirsa PKS TV 3-6 bulan. Sabar ya Bang ya. Sebulan nggak kelihatan belum? Sebulan belum. Baru feel doang. Ya, baru rasanya aja dapat. Jadi harus dijaga. Kadang-kadang kan tadi Bang ya, konsistensi ya kan. Ya. Keistiqomahan kita untuk latihan rutin, apalagi tadi 3-4 kali. Terus latihannya 1 jam sampai 1,5 jam. Nah ini buat menjaga supaya konsistennya tinggi gitu kan, supaya nanti 3 bulan capek badannya udah keren gitu kan. Itu gimana Bang? Ya, untuk menuju itu memang target. Jadi kita gabung ke fasilitas olahraga tadi, ya pasti kan targetnya mau ngapain gitu. Mau lifestyle itu udah pasti ya, karena harus ada goal utama ya. Ya harus ada goal utamanya. Goal utamanya entah nurunkan berat badan, entah naikin berat badan, entah juga membentuk otot-otot tertentu gitu ya. Sehingga dengan ada target tadi pasti ada plan untuk istiqomahnya tuh pasti itu, karena ada fitness goalnya, ada olahraga yang sifatnya punya goals gitu ya. Jadi ya buat teman-teman pastikan apapun olahraganya harus ada target goalnya. Gitu. Ini kan kita coba sedikit nih Bang, bahas tentang PKS nih. PKS ini kan kader-kadernya luar biasa Bang, anggotanya luar biasa. Saat ini lagi bertumbuh juga gitu kan, dan mudah-mudahan menang lah ya. Amin, di 2024. Nah, kan tentunya ya ketika kita memang mau menang pasti butuh kebugaran yang tinggi. Nah, sedangkan ya banyak di kita anggota PKS waktunya sangat dikit nih gitu kan. Ke tempat fitness susah gitu kan. Nah, apa nih sarannya dari Bang Adian nih? Latihan seperti apa nih misalnya di rumah atau ya pastinya untuk menang ya. Untuk menang itu ya minimum memang dalam bidang apapun fisik dan pikiran harus fit pastinya. Seimbang ya. Harus seimbang. Fisiknya bagus, pikiran juga harus positif juga. Biar jalan yang mau kita tuju, planning yang mau kita rencana dan kita capai ya. Itu mudah tercapai pastinya. Nah, adapun olahraga apa gitu ya yang bisa dilakukan, sebenarnya ada banyak ya, banyak bagi teman-teman. Tapi sebenarnya gini, Pak Dep, kalau saya sih melihatnya nggak mungkin sebenarnya kita tuh mengerjakan sesuatu 12 jam full tuh nggak mungkin. Iya betul. Jadi sebenarnya di sini buat teman-teman PKS TV dimanapun sekali lagi berada, harus memang punya keinginan yang kuat untuk menjaga tubuh ini. Karena kan kita diwajibkan ya menjaga tubuh, karena itu perintah juga yang harus kita lakukan ya. Dimana dalam 12 jam ya, kita katakanlah berangkat dari rumah jam 7, jam 8 sampai kantor jam 9. Nah, berarti atau jam 8 tadi berangkat atau jam 9 ya. Jam 7 jam 8 lah ya. Ya, tempat fitness atau bahkan kalau mau di rumah ya bisa kita lakukan setelah sholat subuh atau jam 6-an. Ada durasi 1 jam. Itu bisa tuh kita lakukan 1 jam. Jadi sebenarnya kemudian pulangnya ya, pulang paling juga jam berapa? Jam 4. Jam 4. Artinya sampai rumah jam 5, setengah 6. Tidur juga paling jam 10-an, 9-10 artinya. Nah, kalau habis itu misalnya habis sholat maghrib atau sholat isya bisa juga ya? Boleh. Intinya sebenarnya tidak ada alasan gitu untuk tidak berolahraga. Jadi
tadi ada teman kita juga yang bilang, oh jadwalnya full gitu ya, nggak ada sempat untuk olahraga. Sebenarnya itu memang pola. Cuman kan gini Bang, memang kan kalau udah seharian tuh kan kita jam 6, badan kayaknya udah mulai letih gitu kan. Ya ketika olahraga malam itu pilihannya apa tuh? Ya yang ringan, yang ringan. Yang penting jalanin aja dulu ya, nanti. Jalanin dulu. Kondisi fisik kita juga akan meningkat terus akan meningkat dan feel-nya pun akan kita dapat. Nah contoh saat tubuh kita yang memang rasanya sudah capek, pastikan olahraganya jangan yang high intense. Ya, seperti lari, sepeda, tenis bulu tangkis itu sebaiknya atau futsal itu sebaiknya dihindari karena itu akan mempengaruhi tingkat kerja jantung kita semakin lebih capek. Oh makanya banyak yang meninggal Bang di situ. Ya banyak sekali kejadian teman-teman kita yang meninggal saat berolahraga. Nah itu salah satunya faktornya itu. Nah olahraga apa sih yang sifatnya bisa membantu dalam kondisi kita capek? Ya salah satunya dengan angkat beban. Fitness tadi. Sebenarnya fitness ya kalau saya bilang sih bapaknya olahraga ya. Dimana kita ngangkat dumbbell punya durasi istirahat 1 menit. Artinya nggak terlalu pressure-nya terus menerus ya gitu ya. Nah saya benar baca juga literasi ya. Kalau kita bertambah tua itu kan otot kita semakin mengecil. Iya kan? Iya. Ya makanya kita lihat nenek kita, kakek kita kan nyusut gitu, tambah kurus ya. Kalau yang memang genetiknya kurus ya. Kalau yang gemuk ya biasanya lemaknya cuma jadi menggelambir. Nah ini dengan fitness ini bisa yang jaga itu. Minimum bisa mempertahankan untuk lebih lama durasi yang harusnya di usia 60 udah mulai menyusut, mengecil. 50 bahkan ya 50 udah mulai berubah. Itu bisa kita tambah durasi untuk perubahan tadi. Karena jadi gini, prinsipnya di saat memang usia kita menua pun sel-sel tubuh kita ikut mati. Sebenarnya sudah duluan menua sel-selnya. Nah, caranya dengan berolahraga tadi tujuannya untuk menghidupkan atau membangkit atau merangsang sel-sel baru walaupun memang kecil kemungkinan karena juga pastinya pola makannya juga sudah mulai berkurang, metabolisme tubuhnya juga mulai menurun. Tapi setidaknya ini membantu. Tidak terlalu drastis ya. Tidak terlalu drastis turunnya. Kadang-kadang kan ya efeknya juga pada fisiologi yang lain Bang. Ya, misalnya bisa jadi pikun atau kerja jantungnya melemah dan sebagainya gitu ya. Soalnya kita kan punya slogan Bang. Apa tuh? Bugar sepanjang usia. Nah betul. Kita maunya sih pas usia tua ya masih oke lah. Masih bugar ya. Bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi banyak contoh di Indonesia sendiri yang memang di usia menua pun mereka masih kelihatan bugar. Nah, saya sempat ngobrol tuh. Apa tipsnya yang dijalankan apa sih kok masih seusia ini masih tetap fit, bugar? Ya dia bilang satu pikiran positif. Yang kedua ya olahraga teratur tadi. Jadi memang disiplinnya ini membuat pola pikir tadi juga kemudian berpengaruh kepada memperlambatnya sel-sel menua. Jadi pikiran positif, olahraga teratur, ya pastinya makan, istirahat juga pasti teratur dengan seimbang ya. Gitu. Ya, soalnya kan ini banyak juga pemimpin PKS ini udah usia 50-an, 60 gitu ya. Yuklah kita training. Nah ini yang menarik nih tantangan dari Bang Adia nih. Kira-kira apa nih kolaborasinya Bang? Buat anggota PKS gitu, kita ada wilayah-wilayah terus ya ada tentunya berkontribusi terhadap masyarakat juga gitu. Nah sekarang apa peluangnya sih ya, potensi dari fitness center dan sebagainya ke depan nih Bang? Ya berhubung kita punya keinginan bagaimana masyarakat atau anak muda kita fit atau bugar ya otomatis kita memang harus memulai sebuah fasilitas ya. Kita buat fasilitas di setiap wilayah-wilayah, di situ kita kembangkan terhadap kegiatan-kegiatannya untuk bagaimana masyarakat melihat nih, oh ternyata ada kegiatan nih dari PKS yang sifatnya positif banget nih, membantu memberikan fasilitas kepada masyarakat terhadap olahraga. Ini bisa jadi peluang industri juga ya? Ya pastinya bisa menjadi peluang industrinya. Jadi bahwa selain memang peduli kader-kader kita di wilayah itu jajaran-jajarannya produktif lah ya, produktif sehingga ya dengan sehat tadi udah pasti ya produktif pola bisa jadi sentral lah kebugaran masyarakat gitu ya. Apalagi nanti di kantor-kantor DPW, DPD, DPC.
ada sentra-sentra ini kan menarik ya. Ya, harapan saya seperti itu karena memang selama ini saya melihat Orki khususnya ya yang baru bergerak di ranah senam ya. Nusantara ya. Ya, betul. Nah itu ya memang sangat simpel, sangat mudah kita lakukan. Bisa dilakukan di mana aja. Bisa dilakukan di mana aja. Cuman kan tubuh kita ini tidak hanya kardio yang kita dapat. Ya, yang butuh kita lakukan. Juga aspek tadi. Ya, yang dibutuhkan juga oleh tubuh kita ini ialah sifatnya strength, kekuatan. Daya tahan. Itu yang harus kita bangun juga, harus kita perkenalkan juga ke masyarakat luas. Ya. Agar ya keseimbangan dengan moto kita tadi bugar sepanjang usia tercapai. Ada yang kadang-kadang tuh dia merasa fit, tapi dengkulnya udah rontok ya. Pinggangnya udah sakit-sakit. Ya kadang-kadang kan kita lihat ya maksudnya yang aktivis kayak lari ya, senam gitu badannya ya tadi ya nggak bentuk seimbang. Ya. Jadi ya kurus aja gitu ya. Ototnya mengecil. Pasti itu terjadi untuk teman-teman yang senang olahraga sepeda, lari, futsal apalah yang sifatnya endurance-nya tinggi ya, kardio lah ya, kardiovaskularnya tinggi. Itu yang terjadi pembakaran kalorinya cukup besar. Nah, kalau teman-teman tidak memahami keseimbangan pengganti, otomatis ya keidealan bodinya nggak dapet. Jadi saya saranin sih memang keseimbangan antara yang keluar dan yang masuk teman-teman harus paham sih. Iya. Seperti jadi itu. Emang ini gaya hidup fitness harus dikembangkan, disosialisasikan. Ya. Bukan hanya persepsinya jadi binaraga ya Bang ya. Bukan. Tapi juga menjaga keseimbangan tubuh. Betul, supaya semua komponen otot bisa terlatih, terbentuk. Betul sekali Pak Dep, di mana memang fitness tadi lebih mengarah kepada keseimbangan, menjaga keseimbangan tubuh kita. Tidak hanya kardio aja kita dapat, tapi strength-nya dapat, kemudian flexibility-nya dapat, endurance-nya dapat. Sehingga ya enak kalau udah seimbang tuh enak mau ngapain aja gitu. Iya, pakai baju juga jadi enak ya. Nggak terlalu condong sana condong sini atau kekecilan emang. Betul sekali. Oke. Yang menarik sekali. Ya kita memang berharap sih nanti bisa kolaborasi juga dengan Bang Adi Anovali. Katanya udah ada ini juga nih, ada brand fitnessnya nih. Mungkin nggak bisa kita kembangkan ke masyarakat nih. Betul. Kebetulan memang saya hampir 20 tahun itu betul-betul terfokus kepada prestasi. Hanya fokus kepada prestasi dan mungkin saya juga waktu itu bisa dibilang bukannya ego ya, tapi rasanya belum puas gitu, belum maksimal gitu yang saya rasakan. Nah, namun belakangan ketika saya melihat industri ini perlu sebuah karya baru. Ya, jadi oleh karena itu saya sekarang masuk ke ranah bisa dibilang bisnisnya industri lah ya, fitness industrinya ini, di mana ya di dalamnya saya juga kegiatannya lebih mengarah ya supporting kepada regenerasi baru untuk bagaimana ya prestasi tetap jalan, tapi yuk kita masuk juga ke ranah industrinya supaya keseimbangan, karena kita melihat supporting pemerintah kita memang kurang terhadap prestasi, jadi minimum dari industrinya ini para atlet bisa berkarya terus. Ya, jadi ketika masyarakat banyak aware, maka mudah-mudahan ya terjadilah kolaborasi ya masyarakat. Betul. Pemerintah memang hanya bisa memberi sedikit, cuman stimulan aja. Tapi ya tadi kan Bang Adi bisa berangkat juara dunia kan bukan juga dari pemerintah. Bukan. Tapi ada kolaborasi, akhirnya bisa dapat. Nah potensi ini yang harus dibangkitin. Betul sekali. Orang yang aware dan berkontribusi juga. Gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Waduh, luar biasa Bang, kalau ini diskusi bisa 2 jam, 3 jam ini. Nggak terasa ya waktunya. Sebenarnya masih sedikit banget nih Bang, kita kali ini. Padahal udah Jadi kita sih berharap juga nanti PKS bisa berkolaborasi dengan Adi Anovali Fitness Center gitu ya. Kegiatan untuk yang sifatnya industri, di mana juga kita membuat potensi di wilayah tuh punya karya, punya karya untuk yang terjun langsung ke masyarakatnya. Anak muda bisa kumpul, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, ya kan? Betul sekali. Ini kalau remaja udah mulai berapa tahun Bang? Kalau fitness? Di 13-15 ke atas sudah bisa. 15 tahun ke atas ya. Yang lebih ideal ya. Tapi di bawah itu pun kalau didampingi ahlinya sih insya Allah aman. Nanti pelatih-pelatihnya kita latih dengan baik ya. Sehingga ke fitness mereka ada yang guide lah gitu ya. Betul. Enggak latihan sendiri, kalau latihannya enggak seimbang kan Bang? Enggak seimbang. Atasnya gede, bawahnya kecil. Khawatir cedera sebenarnya sih. Khawatir cedera juga ya. Khawatir cedera.
Baik, ini nggak terasa sudah hampir 1 jam. Ya 1 jam. Ada belum 1 jam? Apa ada pesan terakhir nih Bang? Bukan pesan terakhir, pokoknya. Kesimpulan ya. Ya tips terakhir lah buat kita nih untuk bagaimana meningkatkan kebugaran dengan ya gaya hidup binaraga atau fitness center lah. Silakan Bang. Baik, sahabat PKS TV dimanapun berada, kesimpulan dari obrolan kita ialah tubuh kita ini amanah. Ya, tubuh kita ini amanah dari Allah yang harus kita jaga. Jadi, yuk kita jaga dengan berolahraga teratur, pola makan yang cukup, istirahat juga yang cukup, ya, sehingga dengan pola ini kita atur, insya Allah tubuh kita akan bugar sepanjang usia. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Adhian Novali. Oke, pemirsa PKS TV, alhamdulillah ya kita sudah bersama Bang Adhian Novali hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk gaya hidup sehat dengan fitness center, untuk jaga keseimbangan ya tubuh kita, karena tidak cukup dengan kita berlari, main sepeda saja. Tapi komponen otot yang lainnya pun harus dilatih agar seimbang, proporsional dan enak dipandang. Baik, terima kasih Bang Adhian Novali atas kesempatannya. Sama-sama. Bagi pemirsa PKS TV yang mau mungkin tanya-tanya bisa di chat komen ya. Nanti kita akan jawab ya, Bang Adhian Novali akan bantu jawab. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, kita tutup podcast PKS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.